Doktrin Kekristenan dan Pengalaman Mati Suri. Penelitian oleh Kevin Williams. Kesaksian pengalaman mati suri atau Near Death Experience, disingkat NDA, telah memperluas pemahaman saya tentang hampir semua doktrin Kristen. Ketika doktrin-doktrin kontroversial dipertanyakan, kesaksian NDA memberi saya jawaban. Berikut ini adalah jawaban saya untuk pertanyaan yang terkait dengan doktrin Kristen yang didasari pemahaman saya tentang NDA. 1. Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan itu kasih, tertuang dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Dan Tuhan itu cahaya, tertuang dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan Rasul Paulus mengutip para penyair filsuf Yunani untuk menunjukkan bahwa Tuhan juga hidup dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26-28. Begini bunyinya. Dari yang satu Dia, dalam kurung Tuhan, menciptakan semua bangsa, bahwa mereka harus mendiami seluruh bumi, dan Dia menandai waktu yang ditentukan mereka dalam sejarah dan batas-batas tanah mereka. Tuhan melakukan ini sehingga mereka akan mencari Dia dan mungkin menjangkau dan menemukan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita, karena di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita. 1. Seperti yang dikatakan oleh beberapa penyair kita sendiri, kita adalah keturunannya. Tertuang dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26-28. Perhatikan dalam ayat Alkitab di atas bagaimana Rasul Paulus merujuk pada penyair filsuf Yunani Epimenides yang hidup pada abad ke-7 atau ke-6 sebelum Masehi, dan penyair Yunani Aratus yang hidup di antara abad ke-2 dan ke-3 sebelum Masehi. Mengenai filsafat Yunani tentang segala sesuatu yang ada sebagai bagian dari Tuhan. Dan karena semua materi fisik dapat direduksi menjadi partikel cahaya menurut fisika partikel, ilmu pengetahuan juga mendukung semua yang ada di alam semesta yang terdiri dari partikel cahaya. Ayat Alkitab pendukung lainnya menyatakan bahwa Tuhan adalah kehidupan kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan menurut Alkitab, Tuhan secara harfiah adalah kekuatan hidup yang menyatukan semua seperti yang dinyatakan dalam Kolose 1 ayat 15-17. Referensi kekuatan luar biasa dari atom. Jadi menurut Alkitab, Tuhan ada sebagai Trinitas. Kasih dalam Alkitab, Bapa, pikiran Kristus, dan kehidupan. Anak, tubuh Kristus, dan cahaya Roh Kudus, Roh Kristus. Tuhan secara harfiah adalah kekuatan, kehidupan yang menyatukan semua partikel cahaya di alam semesta dalam cinta. Jadi, perwujudan Tuhan yang ada di mana-mana dalam segala hal, dan bahwa semua manusia adalah bagian dari Tuhan. Setuju dengan Alkitab dan konsensus di antara orang-orang yang mengalami NDA, Near Death Experience. Ayat-ayat Alkitab ini juga setuju dengan kesaksian NDA dan ayat Alkitab lainnya, Bilangan 23 ayat 19, yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak berwujud seperti manusia yang duduk di atas tahta. Tuhan adalah cahaya cinta yang bersinar dari satu derajat ke tingkat lain di dalam kehidupan setiap orang, termasuk guru-guru kebijaksanaan yang luar biasa seperti Yesus, Buddha, Muhammad, Musa, dan lain-lain. Salah satu orang yang mengalami NDA memberikan analogi yang baik tentang pengalaman mereka tentang Tuhan dalam surga. Udara bagi dunia fisik, seperti Tuhan bagi dunia roh. Di alam cahaya yang lebih tinggi, telah dikatakan bahwa kehadiran Tuhan jelas bagi semua orang. Baca lebih lanjut tentang NDA dan kesimpulan penelitian saya tentang Tuhan. Yang kedua, evolusi. Bukti ilmiah, metafisik, religius, dan NDA menunjukkan bahwa evolusi dan kreasionisme adalah benar. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan melalui proses evolusi miliaran tahun yang lalu. Meskipun interpretasi literal dari kejadian menunjukkan bahwa alam semesta berusia tidak lebih dari 7.000 tahun, bukti ilmiah menunjukkan bahwa alam semesta telah berusia sekitar 14 miliar tahun. Cahaya dari bintang-bintang yang kita lihat di langit malam membutuhkan jutaan tahun untuk mencapai bola mata kita. Jika ini tidak benar, Anda tidak akan dapat melihatnya. Fakta ini saja membuktikan bahwa alam semesta jauh lebih tua dari 7.000 tahun. Alkitab juga menyatakan bagaimana satu hari bagi Tuhan hanyalah 1.000 tahun. Dan sebaliknya, 2 Petrus 3 ayat 8. Namun,
Penafsiran spiritual atas kejadian dapat memasukkan bukti ilmiah karena alam semesta adalah wahyu Tuhan yang lebih besar daripada kitab Kejadian. Alam semesta itu sendiri adalah deklarasi yang lebih besar dari karya Tuhan daripada seluruh Alkitab. Dan ada segunung bukti ilmiah menunjukkan teori evolusi. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang asal-usul manusia berdasarkan orang yang mengalami NDA yang terkenal. Yang ketiga, kemanusiaan. Jadi, tubuh kita berevolusi dari bumi. Pikiran kita berevolusi dari bintang-bintang menurut astrologi Alkitab. Dan roh kita berevolusi dari Tuhan. Inilah misteri Tuhan di dalam manusia. Sementara di dunia fisik, kita berevolusi menjadi manusia yang sempurna dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Yesus berkata, "Kamu adalah Tuhan." Yohanes 10 ayat 30-36. Menyatakan keilahian dalam dirinya dan setiap manusia. Ketika membuat pernyataan ini, Yesus merujuk pada Mazmur 82 ayat 1-6. Bagaimana kita juga adalah Tuhan dan anak-anaknya, yaitu anak-anak Tuhan sama seperti Yesus. 4. Taman Surgawi. Sebuah interpretasi literal dari kisah Taman Eden menceritakan sebuah kisah aneh tentang bagaimana kejahatan dan dosa masuk ke dunia ini dan bagaimana manusia jatuh dari rahmat Tuhan. Seekor ular yang berbicara menipu seorang wanita yang diciptakan dari tulang rusuk pria memakan buah ajaib. Penafsiran harfiah dari kitab Kejadian 2 sampai Kejadian 3 menunjukkan betapa konyolnya asumsi bahwa Alkitab harus selalu ditafsirkan secara harfiah. Namun jika kita memberikan interpretasi spiritual pada kisah konyol ini, seperti yang kita lakukan dengan perumpamaan atau interpretasi mimpi, maka kita dapat melihat Kejadian sebagai catatan dasar tentang kejatuhan umat manusia dari dunia spiritual ke dunia fisik. Taman Eden mewakili asal surgawi kita. Ular dalam Kejadian mewakili kebijaksanaan, mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan ular dalam agama lain mewakili kebijaksanaan spiritual. Buah terlarang kemungkinan adalah simbol yang mewakili kehendak bebas kita. Pembuangan dari Eden melambangkan bagaimana beberapa jiwa meninggalkan asal ilahi surga untuk mengeksplorasi kehendak bebas dan realitas fisik mereka. Sekelompok besar orang Kristen awal percaya ini adalah kisah nyata di balik kitab Kejadian. Yang kelima, Adam dan Hawa. Penafsiran harfiah dari kitab Kejadian menunjukkan bahwa Adam adalah manusia pertama di dunia. Hawa yang konon diciptakan dari tulang rusuk Adam adalah wanita pertama di bumi. Tapi kisah ini tidak menjelaskan jutaan tahun evolusi manusia yang ditemukan oleh sains. Edgar Cayce yang mengalami near-death experience selama lebih dari 40 tahun diberi pengalaman lengkap tentang Adam dan Hawa. Manusia berevolusi dari Homo erectus ke Homo sapiens. Homo sapiens tidak menjadi manusia sampai jiwa-jiwa yang meninggalkan asal usul ilahi mereka di surga mulai memiliki tubuh Homo erectus. Ini adalah interpretasi sebenarnya dari kisah Alkitab tentang anak laki-laki Tuhan yang menikah dengan anak perempuan. Kisah Adam dan Hawa adalah kisah bagaimana manusia kera menjadi manusia. Begitu jiwa-jiwa mulai memiliki tubuh manusia kera ini, mereka keluar dari pohon, membangun komunitas, belajar mengolah dan menciptakan agama. Manusia pertama Adam adalah Homo sapiens pertama yang menjadi putra Tuhan pertama dan yang pertama menerima kepenuhan kesadaran ilahi. Edgar Cayce mengungkapkan Adam adalah inkarnasi pertama dari jiwa Kristus. Jiwa Kristus adalah seorang spiritual yang tingkatnya lebih tinggi yang dipilih untuk mengawasi evolusi umat manusia. Cayce mengungkapkan bahwa Yesus sebagai manusia bukanlah satu-satunya inkarnasi dari jiwa Kristus. Dia adalah inkarnasi terakhir dari jiwa Kristus. Ini sebabnya mengapa Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Adam pertama dan terakhir. 1 Korintus 15 ayat 45 dan Roma 5 ayat 14. Baca lebih lanjut tentang kesaksian Indy Edgar Cayce tentang kehidupan masa lalu Yesus. 6. Dosa asal. Doktrin tentang dosa asal berasal dari interpretasi literal dari kisah Adam dan Hawa. Ini menunjukkan bahwa dosa Adam menyebabkan kematian rohani dan jasmani semua manusia. Hanya penyelamat ilahi yang dapat membalikkannya. Gagasan bahwa Tuhan menghukum anak-anaknya karena dosa nenek moyang mereka adalah sangat tidak adil dan orang Kristen perlu memikirkan hal ini. Misalkan teman Anda melakukan pembunuhan,
Ini akan menjadi parodi keadilan yang luar biasa jika putra teman Anda dieksekusi karena dosa ayahnya, terutama jika teman Anda terbebas dari hukuman. 7. Kejahatan. Alkitab menggambarkan kejahatan seperti kutukan dari jiwa manusia. Banyak orang Kristen percaya bahwa kejahatan ini adalah kekuatan universal yang menentang Tuhan dan merupakan sumber dosa. Ungkapan setan membuatku melakukannya adalah konsep serupa yang diyakini oleh orang Kristen. Tetapi kesaksian NDA mengungkapkan kejahatan sebaiknya dipahami sebagai ketidaktahuan tentang realitas spiritual. Dengan kata lain, apa yang banyak orang Kristen tahu tentang dosa paling baik dipahami sebagai kesalahan yang darinya kita belajar pelajaran yang berharga. Itu harus diakui oleh semua orang Kristen. Kejahatan dan dosa adanya karena kehendak Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan menghancurkannya begitu itu muncul. Orang-orang yang mengalami NDA belajar bahwa Tuhan mengizinkan manusia untuk membuat kesalahan dengan tujuan spiritual dan pencerahan. Sebagai contoh, Hitler adalah orang yang jahat. Ia adalah orang yang sangat bodoh. Ketika datang ke realitas spiritual, jadi tidak ada kekuatan universal selain membuat Hitler jahat. Hitler menjadikan dirinya orang yang sangat-sangat bodoh. 8. Setan. Alkitab merujuk pada suatu entitas yang dikenal sebagai pencetus kejahatan. Menurut Alkitab, entitas ini adalah salah satu ciptaan Tuhan terbesar, tetapi kemudian jatuh dari kasih karunia-Nya. Diyakini entitas ini yang disebut setan adalah kekuatan yang ada di mana-mana memimpin pemberontakan melawan Tuhan dengan menggoda orang-orang ke dalam dosa. Diyakini entitas ini bertanggung jawab atas kejatuhan umat manusia dari rahmat Tuhan. Namun, banyak ahli pengalaman mendekati kematian ini telah mengetahui bahwa entitas semacam itu tidak ada. Apa yang orang Kristen yakini sebagai setan sebenarnya dikenal oleh para peneliti NDA sebagai kelemahan pribadi mereka yang berpusat pada diri sendiri, kepuasan diri, pemulihan diri, kesadaran diri, kebenaran diri sendiri, kepentingan diri sendiri, dan keasyikan dengan diri sendiri. 9. Malaikat dan iblis. Alkitab menggambarkan malaikat sebagai hierarki entitas roh yang membantu umat manusia dalam memenuhi pekerjaan Tuhan. Iblis adalah hierarki makhluk roh yang rendah, yang berperang melawan Tuhan dan manusia. Ada banyak bukti dari NDA, kunjungan setelah kematian, visi sekarat, pengalaman di luar tubuh, mimpi, dan lain-lain. Tentang keberadaan hierarki malaikat. Beberapa malaikat ini sebenarnya adalah roh manusia. Malaikat lain yang muncul dengan otoritas besar dan memancarkan banyak cahaya dari cinta. Alkitab dan NDA mengungkapkan entitas yang digambarkan sebagai entitas yang mengerikan. Orang yang mengalami NDA menggambarkan entitas roh dengan tubuh yang aneh yang memiliki ciri-ciri seperti daging yang membusuk, wajah yang meleleh, wajah gelap dengan kepribadian yang sangat tidak menyenangkan. Secara umum diasumsikan oleh para peneliti NDA bahwa entitas-entitas ini dulunya adalah manusia. Makhluk-makhluk ini dapat ditemui di alam neraka. Jiwa manusia yang membumi menghantui yang hidup dan telah dikira sebagai setan. Namun, Tuhan tidak meninggalkan jiwa-jiwa ini menurut banyak pengalaman NDA. Sebaliknya, kondisi mereka adalah kondisi sementara yang disebabkan oleh penolakan mereka untuk masuk ke dalam cahaya karena takut akan kegelapan. Mereka akan terungkap. Yohanes 3 ayat 19 ayat 21. Tuhan memiliki rencana untuk setiap jiwa yang menyedihkan untuk mencapai pembebasan. Akhirnya, semua jiwa pada akhirnya akan melihat cahaya dan maju lebih tinggi. Seperti putra yang telah hilang dalam Lukas 15 ayat 11-32. Tuhan mengizinkan jiwa-jiwa semacam itu untuk memiliki batas waktu spiritual yang mereka inginkan selama diperlukan. 11. Hukum Tuhan. Hukum Tuhan dalam perjanjian lama didasarkan pada konsep mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini adalah hukuman alamiah, sebab akibat apa yang naik harus turun. Lakukan kepada orang lain dan hal yang sama akan dilakukan untuk Anda. Hiduplah dengan pedang dan kamu akan mati oleh pedang. Anda menuai apa yang Anda tabur. Setiap tindakan memiliki reaksi yang sama dan berlawanan. Hukum karma dan lain-lain. Ini adalah hukum alam dan hukum alam fisik.
Sementara efek dari hukum ini dapat dilihat di mana-mana. Ada hukum yang lebih besar yang diungkapkan dari sumber yang lebih tinggi. Itu adalah hukum cinta, pengampunan, dan rahmat. Ketika seseorang memukul wajah Anda seharusnya tidak menyerang balik. Ini akan menghentikan lingkaran setan luka di jalurnya. Itu berarti mencintai bahkan musuhmu. Itu berarti mencintai tanpa syarat. Cara terbaik untuk membatalkan karma buruk adalah melalui cinta dan pengampunan. Seperti cinta, pengampunan adalah sifat ilahi karena Tuhan mengampuni semua orang. Sebenarnya, kesaksian NDA mengungkapkan bahwa tidak ada yang perlu dimaafkan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk membuat kesalahan dengan alasan yang lebih tinggi. Tuhan adalah cinta. 1 Yohanes 4 ayat 16. Dan cinta tidak mencatat kesalahan. 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kenyataannya, cinta menghapus banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Karena itu, hukum Tuhan adalah kasih. Roma 13 ayat 10. Perintah Tuhan adalah kasih. Yohanes 15 ayat 12. Cinta adalah Injil Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Yesus mengajarkan bagaimana jalan menuju kehidupan kekal adalah melalui cinta. Lukas 10 ayat 25-28. Setiap orang yang mencintai lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7. Kita tahu bahwa kita diselamatkan jika kita mengasihi orang lain. 1 Yohanes 3 ayat 14. Cinta adalah tanda menjadi murid Kristus. Yohanes 13 ayat 35. Tanpa cinta kita bukan apa-apa. 1 Korintus 13 ayat 2. Tanpa cinta kita tidak dapat merasakan apa-apa. 1 Korintus 13 ayat 3. Jadi, iman saja tanpa perbuatan kasih sudah mati. Yakobus 2 ayat 17. Kerajaan surga dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri. Lukas 17 ayat 20. 12. Kelahiran dari perawan. Saya percaya tidak penting apakah seseorang percaya pada kelahiran Yesus dari perawan atau tidak. Ilmuwan Alkitab modern telah mengungkapkan ayat dalam Yesaya menggambarkan seorang perawan yang melahirkan seorang Mesias sebenarnya lebih baik diterjemahkan sebagai wanita muda. Secara pribadi, saya tidak percaya itu penting apakah Maria masih perawan ketika dia melahirkan Yesus. Jika dia masih perawan, maka kehamilannya adalah keajaiban. Jika tidak, maka itu bukan keajaiban. Bagaimanapun, Yesus juga memiliki sisi manusiawi. 13. Yesus. Alkitab menggambarkan orang-orang istimewa yang memperlihatkan kemampuan manusia super. Salah satunya adalah Yesus. Pengaruh kehidupan Yesus terhadap dunia tidak boleh dilebih-lebihkan. Yesus juga sering muncul dalam NDA. Alkitab menggambarkan Adam sebagai anak Tuhan yang pertama. Rasul Paulus membandingkan Yesus dengan Adam ketika ia menyebut sebagai Adam. Terakhir, yang membatalkan kesalahan Adam pertama. Dalam Alkitab Ibrani, karakter bernama Melkisedek digambarkan sebagai seseorang yang tidak pernah dilahirkan dan yang tidak pernah mati. Paulus menggambarkan Yesus sebagai seorang imam, menurut urutan Melkisedek ini. Henok adalah orang yang istimewa karena Tuhan membawanya ke surga tanpa melalui kematian. Mungkin mengalami NDA, Near Death Experience, pengalaman mendekati kematian. Kisah Yusuf adalah tentang seorang pria yang dilemparkan ke dalam lubang dan dibiarkan mati oleh saudara-saudaranya. Dari lubang ini, ia akhirnya bangkit menjadi pangeran Mesir. Joseph diberkati dengan kekuatan penafsiran dan nubuat mimpi. Jelas dari Alkitab bahwa ini adalah orang-orang yang sangat istimewa. Jika Injil itu benar, maka Yesus tentu saja menunjukkan kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Namun, Yesus mengatakan, kita dapat melakukan mujizat yang sama seperti dia jika kita percaya. Yohanes 14 ayat 12. 14. Kristus. Kata Kristus berarti yang diurapi dan merupakan rujukan ke Mesias Ibrani. Perjanjian Baru menyatakan Yesus sebagai Mesias Ibrani. Asal-usul konsep Mesias dapat ditemukan dalam Kejadian di mana Tuhan memberi tahu setan tentang keturunan Hawa yang akan menghancurkannya. Dan dalam prosesnya, setan akan membahayakan keturunan Hawa ini. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan Hawa ini akan dikenal sebagai Mesias.
Alkitab menggambarkan beberapa orang yang membantu untuk memenuhi nubuat tentang Mesias ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, beberapa orang dalam Alkitab termasuk Adam, Henok, Melkisedek, Yusuf, dan Yesus. Orang-orang ini menunjukkan banyak karakteristik yang mirip satu sama lain dan Yesus. Alkitab mengungkapkan bagaimana reinkarnasi dipercaya secara luas pada zaman Alkitab. Ada bukti kuat bahwa Yesus mengajarkan reinkarnasi dalam Alkitab. Orang Kristen yang percaya pada reinkarnasi dapat melihat bagaimana orang-orang istimewa di dalam Alkitab ini bisa menjadi reinkarnasi dari jiwa yang sama. Beberapa kelompok Kristen yang hidup di sekitar zaman Kristus juga percaya akan reinkarnasi. Pria yang memiliki lebih banyak NDA yang terdokumentasi dalam sejarah, Edgar Cayce, menegaskan hal ini juga. Intinya, Alkitab adalah kisah tentang jiwa istimewa yang disebut Kristus. Ini dan pelayanannya sepanjang sejarah dunia yang tercatat. Dari wahyu ini, seseorang dapat percaya pada kemanusiaan Yesus sebagai daging dan darah yang jiwanya mencapai kekristenan, misalnya bersatu dengan Tuhan. Sebagai orang yang diurapi, yang bereinkarnasi pada waktu-waktu tertentu untuk menerangi dunia.